NIM 222-1026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharul dengan NIM 222-168. Saya Roni Romeo Hakim dengan NIM 222-10105. Saya Farha Siti Kamila dengan NIM 222-10132. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dengan akang siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Lutfi dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Oh, Tak 2022. Maba jadi. Bapak ya. Iya. Ya maaf bu waktunya ya kan. Yap. Jadi gini kan, dalam permasalahan sekarang ini di Indonesia itu kan sedang digalakkan pendidikan ya kan. Pendidikan di Indonesia itu sedang bisa dikatakan sedang kualitasnya sedang ditingkatkan gitu kan. Contohnya dengan pengertian kurikulum itu, pengertian sistem pendidikan itu kan. Sekarang pertanyaannya gini Kang, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia itu sekarang Kang? Membaik atau bagaimana menurut Akang? Berbicara tentang pendidikan tidak bisa dari salah satu indikator. Jadi keberhasilan itu harus dilihat dari berbagai indikator. Itulah pemikiran yang komprehensif atau menyeluruh secara holistik. Nah, jika kita melihat kepada sistem pendidikan yang digalakkan oleh Mas Nadiem sekarang, itu lebih kepada sistem pendidikan merdeka. Nah, sistem pendidikan merdeka itu di dalam turunannya sebenarnya berakar dari pemikiran Penmas itu sendiri, karena memang lebih kepada membebaskan dari, jadi sumber belajar itu bebas dari mana, kan itu salah satu sistem pendidikan merdeka. Nah, adapun pemikiran tersebut beranjak dari Paulo Freire. Lalu bagaimana, apakah membaik atau tidak? Nah begitu Kak, membaik apa tidak? Nah, sebenarnya jika melihat membaik atau tidak, kita bisa melihat dari indikator literasinya terlebih dahulu. Literasi kita dari, jika melihat kepada UNESCO atau polling yang dihasilkan oleh UNESCO, itu berada di bawah atau posisi kedua dari bawah, itu literasi kita kan. Tapi jika kita melihat data sekarang, itu sudah naik, berarti kan secara tidak langsung itu kan berimpas kepada pendidikan, berarti sudah membaik kan. Tapi yang memang jadi tolak ukurnya baik atau tidaknya pendidikan itu bisa dilihat dari kebijakan yang memang telah diatur oleh kementerian dan lain sebagainya. Kan kebijakan itu didirikan, inti dari kebijakan itu untuk memperbaiki. Tapi yang menjadi kurang itu, saya sedikit aneh ya ketika pergantian kepemimpinan, terutama dari Mas Nadiem yang sebelumnya ada Anies Baswedan, langsung digantikan oleh Mas Nadiem, itu ternyata konsepan pendidikannya ikut berubah. Nah, ini yang menurut saya kurang baik, karena memang seharusnya melanjutkan, akan tapi ini malah merubah, jadi kan kembali dari nol, jadi kurang efektif. Nah, jadi menurut saya memang pendidikan sekarang cukup baik karena bisa dilihat dari sistem yang digunakan dalam taraf yang memang, karena di sini kami perkuliahan, jadi sistem yang digunakan dalam perkuliahan kan lebih merdeka gitu. Bukan hanya, jadi sumber belajarnya itu bukan hanya dari dosen saja kan, tapi kita bisa melihat sumber belajar yang lain dari jurnal dan lain sebagainya. Jadi kita lebih fleksibel sebagai mahasiswa untuk mencari sumber belajar. Nah, seperti itu. Oh, jadi kualitasnya lebih membaik ya? Ya, lebih membaik memang dari aspek konsep pembelajaran. Karena kan jika melihat kepada pemahaman tersendiri kan itu subjektif ya, kembali lagi kepada mahasiswa itu sendiri. Iya, betul. Seperti itu. Ya, terima kasih Akang. Siap. Ya, terima kasih. Mungkin sekian wawancara pada Akang ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh, boleh. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Akang. Gini Kang, jadi ada pertanyaan nih, fenomena sekarang ini kan banyak pengangguran ya. Jadi menurut Akang bagaimana tentang fenomena tersebut? Sedangkan masyarakat kita ini berhak mendapat pekerjaan yang layak. Dan pekerjaan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Akang bagaimana? Nah, kalau untuk masalah itu emang saya juga merasa miris, tapi kita kembali lagi kepada si pengangguran tersebut, apakah dia punya kemauan atau dia belum mencari, belum tahu potensinya di mana, tempatnya di mana. Nah, pemerintah juga harusnya peka terhadap fenomena yang sekarang sudah terjadi bahkan dari dulu. Nah,
kembali lagi pada masyarakat kita, apakah masyarakat itu memberi wadah yang pas, memberi kesempatan yang emang pas dalam bidang si pengangguran tersebut. Nah gitu mungkin. Oh, jadi begitu Kang menurut Akang. Ya. Terima kasih Kang, maaf mengganggu waktunya. Sekian. Sekian, terima kasih Kang. Ya. Kang, perkenalkan nama saya Muhammad Aizhar Rodiolo dari kelas PBSI A2 angkatan 2022. Maaf mengganggu waktunya sebentar, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Kan di sini tuh ada tema cara menjaga pola hidup sehat ya Kang. Pertanyaannya, cara menjaga pola hidup sehat itu seperti apa ya Kang? Terus seberapa pentingnya sih pola hidup sehat bagi kita? Yang pertama tadi apa pertanyaan? Yang pertama, cara menjaga pola hidup sehat itu seperti apa? Mungkin untuk pengalaman pribadi ya, bagaimana kita cara menjaga pola hidup sehat. Mungkin yang pertama udah paling penting mah jaga pola tidur dulu ya. Pertama mah kalau saya pribadi mah gimana emang kadar kita tidur itu menentukan kesehatan kita. Kadang kita tidur di lewat jam 12, malah ketika nantinya bangun malah jadi capek gitu. Jadi kan di penelitian juga hidup sehat itu minimal tidur itu 8 jam. Itu yang intinya sehat. Lalu ada juga pola sehat yang kedua cara materi yaitu berolahraga. Jadi tentu minimal seminggu sekali kalau saya pengalaman mah. Dan tiap bangun tidur itu ada stretching supaya badan nggak kaku dan terjaga juga gitu. Itu sih kalau saya pribadi menjaga cara pola hidup sehatnya itu. Bisa aja yang kedua tadi. Yang kedua itu seberapa pentingnya pola hidup sehat bagi kita, bagi hidup kita? Sangat penting sih kalau menurut saya mah, karena kan segala sesuatu hal yang akan kita kerjakan bila diri kita tidak sehat jadi sulit ya kan terlaksana. Kita punya kegiatan tetapi tubuh kita tidak sanggup mah nggak bisa gitu kan. Jadi bagi saya mah itu sangat penting, apalagi kesehatan yang memang berpengaruh dalam segala kehidupan kita, baik itu di lingkungan keluarga, perkuliahan, apalagi organisasi. Maka ketika kesehatan itu sangat penting, maka kita pun akan menjaga pola sehat itu tersebut. Gitu sih. Terima kasih Kang atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Ini saya sampai lupa belum mengirimkan untuk memperkenalkan diri, baru dikenalkan. Oke, boleh. Mungkin nama saya Cahaya Sepudi, saya dari program studi pendidikan masyarakat angkatan 2021. Oke, terima kasih Kang ya atas jawaban dan ilmunya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.